Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dari petani dari Desa Pakel, Kecamatan Andong. Di sini saya Nabila Giftananda akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan dengan penggunaan pupuk, biar di lahan pekarangan itu nanti bisa mendapatkan hasil tanaman dan tumbuhan yang optimal. Seperti itu. Mungkin untuk Bapak Ibu dari petani Desa Pakel ini sudah melihat di sekitar pekarangan Bapak Ibu mungkin masih ada lahan yang kosong gitu kan, masih belum dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu saya di sini ingin sekalian berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian buat memanfaatkan lahan pekarangan ini gitu, biar selain di lahan sawah, di lahan pekarangan ini juga bisa dimanfaatkan gitu, baik untuk kehidupan nanti sehari-harinya gitu. Kan untuk di Desa Pakel ini sendiri kan alhamdulillahnya sudah bisa ditanam dengan berbagai macam tanaman, mulai dari pohon mangga, pohon jati, pohon belimbing, pohon pisang, dan lain-lain. Oleh karena itu, nanti di sini kita akan sekalian untuk berkeliling di lahan pekarangannya Bapak Ibu untuk sekalian memberikan informasi pupuk apa saja yang sekiranya bisa diperlukan dan digunakan pada setiap tanaman tersebut. Seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu bisa diambil selebarannya. Buat informasi sekalian. Nah, mungkin bisa dilihat di sini di pekarangan sudah ada berbagai macam tanaman jati yang sudah ditanam oleh Bapak Ibu. Bisa dilihat. Nah, untuk penanaman pohon jati ini sendiri untuk pembibitan pada fase pembibitan ini bisa dilakukan baik dari fase generatif atau fase vegetatif gitu kan. Kalau fase generatif kita ngambil dari biji pohon jati itu sendiri, terus nanti baru tumbuhkan. Kalau vegetatif, bibit vegetatif bisa diambil dari kultur jaringan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, itu kan terserah dari Bapak Ibu ya, mau memilih bibit tanaman jati yang dari fase generatif atau vegetatif. Nah, selanjutnya kalau pada fase penanaman ini, bibitnya ini dipupuk menggunakan urea. Nah, ureanya ini sebulan sekali. Lalu bibit yang sudah ditanam itu bakal disiram pagi sama sore hari, dan kalau misalnya sudah sekitar 5 bulan kemudian, bibit ini bisa Bapak Ibu pindah ke lahan yang lebih luas. Seperti itu. Gitu. Nanti selanjutnya bisa untuk pemeliharaan dan perawatannya serta penyiangan dan penyulamannya bisa dilakukan untuk selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk pemupukan yang tepat untuk pohon jati itu bisa menggunakan urea sekali selama sebulan gitu. Terus untuk selanjutnya kita bisa ke tanaman mangga. Oke, untuk sekarang kita bisa jalan menuju ke tanaman mangga yang ada di sekitar sini.
Oke, untuk Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan ada tanaman mangga kan ya, yang sudah bertahun-tahun ini sudah ditanam dan sudah beberapa kali panen. Nah, untuk tanaman mangga sendiri ini bisa ditanam khususnya pada di dataran rendah, gitu kan, dengan tanah yang gembur atau lempung yang optimalnya itu. Untuk bibit tanaman mangga sendiri ini bisa diambil dari biji buah mangga itu sendiri, nanti diambil kotiledonnya kayak gitu. Nah, untuk penanamannya sendiri ini Bapak Ibu bisa nyiapkan dengan lahan yang berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan komposisi 3:1. Nah, setelah itu, setelah 6 bulan kemudian bibitnya kan nanti kan tumbuh. Nah, karena ini awalnya bibitnya ada di polybag, nanti baru bisa dipindahkan ke lahan seperti itu. Nah, untuk fase pemeliharaannya ini bisa pakai pupuk organik atau anorganik. Nah, untuk yang saya kasihkan selebaran itu untuk pupuk mangga bisa menggunakan ada 3 pupuk, yaitu ada pupuk KCL, ada pupuk NPK, sama pupuk ZA gitu. Untuk dosisnya untuk KCL 0,5 kilo, untuk NPK 3 kilo, dan untuk pupuk ZA 0,5 kilo. Nah, untuk dosis ini untuk setiap pohon nantinya. Jadi dosis 0,5 ini sama 3 ini sama 0,5 juga ini itu untuk setiap pohon atau setiap bibitnya itu gitu. Tadi kapan diberikan ke tanaman? Oh iya, untuk pupuk KCL, NPK, dan ZA ini untuk pengaplikasiannya bisa dilakukan setelah bibit yang sudah 6 bulan itu dipindah ke lahan. Nah, itu setelah bibit dipindah ke lahan, nah itu bisa diaplikasikan untuk pupuk KCL, NPK, dan ZA ini. Dan untuk pupuk ini bisa diaplikasikan secara bersamaan, seperti itu. Nah, kayaknya segitu aja untuk penjelasan mengenai dari pemupukan dari tanaman mangga. Untuk selanjutnya kita bisa ke tanaman selanjutnya. Monggo Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekarang di sini sudah ada dari tanaman belimbing. Nah, ini bisa dilihat buahnya yang sudah mulai tumbuh. Nah, untuk tanaman belimbing ini sendiri, untuk bibit bisa didapatkan dengan cara vegetatif, yaitu bisa dengan okulasi, cangkok, dan sebagainya gitu. Nah, untuk dari tanaman belimbing ini sendiri, untuk pada awalnya bisa menggunakan dengan pupuk kandang organik sebanyak 5 kilo. Jadi pas awal Bapak Ibu mau menanam menanam bibit di lahan, bisa ditambahkan dengan pupuk kandang organik sebanyak 5 kilo di setiap lubang tanamnya nanti gitu. Terus setelah itu, setelah ditanam, dirawat, nah 3 bulan setelah tanam nanti bisa diberikan pupuk urea SP36 sama pupuk KCL. Untuk dosisnya bisa dilihat di selebaran yang sudah saya kasih. Untuk 3 bulan pertama bisa menggunakan 100 gram urea. Terus untuk selanjutnya bisa menggunakan 100 gram SP36 dan 100 gram KCL. Untuk 3 pupuk ini digunakan secara bersamaan gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah 2 tahun itu bisa menggunakan pupuk yang sama, yaitu pupuk urea, pupuk SP36 dan pupuk KCL, tetapi dengan dosis yang berbeda dan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, jadi kalau pas sudah umur 2 tahun bisa menggunakan 150 gram urea,
100 gram SP36 dan 150 gram KCl di setiap tanamannya ini. Nah, dan juga untuk tahun ketiga dan tahun keempat dosisnya nanti ini juga meningkat, tetapi dengan pupuk yang sama. Pupuknya tetap urea SP36 sama KCl, tetapi dengan dosisnya meningkat 50 gram setiap tahun. Seperti itu. Untuk tahun kedua dan seterusnya cara aplikasi pupuknya gimana ya? Nah, untuk tahun kedua dan seterusnya pemberian dilakukan dengan cara ditebar dengan jarak 10 sampai 100 cm jarak dari batang. Seperti itu. Terus kemudian ditutup gitu ya? Iya, kayak gitu nanti bisa. Iya, benar. Nah, saya kira cukup untuk Bapak Ibu mengenai pohon belimbing. Selanjutnya kita bisa ke tanaman selanjutnya, yaitu pohon pisang. Oke, untuk Bapak Ibu dari petani Desa Pakel ini, untuk selanjutnya ini ada dari tanaman pisang, gini kan. Nah, untuk penanaman tanaman pisang ini, untuk bibit, untuk Bapak Ibu sudah tahu kan ya, berasal dari bibit anakan muda yang bentuknya kayak tombak itu kan, gitu. Nah, untuk penanaman tanaman pisang ini sendiri bisa dilakukan dengan membuat lubang dengan kedalaman sekitar 50 cm, terus dimasukkan, bener kan dimasukkan, terus ditaruh bibit tersebut, dan untuk pemberian pupuk untuk pertama dilakukan 1-2 bulan setelah ditanam. Nah, untuk selanjutnya bisa dilakukan pemupukan 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya. Nah, untuk pupuk yang diberikan ini yaitu berupa pupuk urea, pupuk SP36, dan pupuk KCl. Untuk dosisnya sama-sama 100 gram. Itu kan. Tapi kalau pas kan setelah 1-2 bulan itu kan sama Bapak Ibu dipupuk. Terus selanjutnya 3 bulan selanjutnya dipupuk kan. Nah, pada 3 bulan selanjutnya ini dosisnya malah bertambah Bapak Ibu. Jadi di pupuk urea dan pupuk KCl ini, untuk urea menjadi 150 gram dan KCl menjadi 200 gram. Seperti itu. SP36 tetap. Nah, saya kira cukup untuk sedikit pemaparan terkait penanaman dan pemupukan dari keempat tanaman ini. Mungkin dari Bapak Ibu misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas terkait apa yang sudah saya sedikit bagikan kepada Bapak Ibu, monggo bisa ditanyakan. Ya, saya mau tanya ya. Iya. Kalau tadi jati dan belimbing itu bisa menggunakan pupuk kandang atau kompos. Nah, ini untuk mangga dan pisang ini apakah perlu juga dipupuk dengan kompos atau pupuk kandang? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Nah, untuk pohon mangga dan pohon pisang ini bisa sebenarnya pakai pupuk kandang. Jadi tidak harus memakai pupuk NPK, KCl, dan seperti itu. Nah, untuk pengaplikasiannya pupuk kandang ini bisa menggunakan 50 kilo pupuk kandang yang diberikan ke tiap pohon. Iya. 50 kilo? Iya. Jadi menggunakan 50 kilo pupuk kandang pada setiap pohon. Nah, diaplikasikannya ini 1 minggu setelah penanaman. Jadi beda lagi gitu. Oke, kalau pupuk kompos misalnya saya beli di tempat-tempat jual tanaman itu bisa diaplikasikan? Bisa. Jadi mungkin kalau misalnya untuk mendapatkan pupuk KCl atau pupuk NPK sedikit sulit di sini, bisa pakai menggunakan pupuk kandang atau kompos. Seperti itu. Kalau menggunakan
kotoran misalnya kambing atau kotoran sapi, gimana ini caranya? Boleh banget Bapak. Kan kebetulan untuk di Desa Pakel ini sendiri kan selain selain untuk pekerjaannya sebagai petani sawah kan juga sebagian besar masyarakat di Desa Pakel ini kan juga berternak, ya kan. Jadi kalau misalnya memanfaatkan kotoran ternaknya untuk dijadikan pupuk itu juga boleh banget gitu Bapak. Nah, saya kira cukup sekian untuk sedikit penyuluhan pada kali ini. Seperti yang Bapak Ibu tahu, untuk pada proses budidaya tanaman ini memang nggak jauh-jauh dari yang namanya pemupukan, kan? Karena pemupukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan hasil yang optimal kepada tanaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu apabila selama kegiatan penyuluhan ini terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan kepada diri saya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu dan bisa memberikan lagi informasi yang lebih banyak mengenai pemupukan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi di sini aku bakal bikin leaflet atau infografis buat mendukung kegiatan penyuluhan nanti.